Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wasilah Humaira dari 7B PAUD dengan NIM 2210126320021. Adapun video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan multikultural dengan dosen pengampu mata kuliah adalah Ibu Dr. Fakihatuddiniyah SPD MPD dan Ibu Hana Ika Sapitri MPD. Adapun judul yang saya ambil adalah Anak TK Belajar Damai dari Bertengkar Jadi Bersahabat. Halo teman-teman pendidik, dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana sih anak TK belajar menjadi pribadi yang damai, yang dari awalnya suka bertengkar menjadi bersahabat dan menghargai teman. Semua ini tidak hanya bagian dari pembentukan karakter loh teman-teman, tetapi juga termasuk penerapan pendidikan multikultural pada anak usia dini. Artinya, kita membantu anak memahami bahwa setiap teman memiliki perbedaan agama, suku, fisik, sikap, keinginan, cara berbicara, bahkan kebutuhan. Dan semua itu harus dihargai. Saya mengangkat judul ini karena di TK tempat saya teliti ada terlihat anak yang bertengkar, seperti berebut mainan, tersinggung ucapan teman, hingga perbedaan karakter dan kondisi anak. Hal seperti ini tentu bukan terjadi di TK saya aja loh teman-teman, tetapi juga banyak di sekolah lain. Penting bagi kita sebagai pendidik untuk membantu mereka belajar menyelesaikan konflik secara positif sejak anak usia dini. Pendidikan multikultural mengajarkan anak untuk menghargai perbedaan sejak dini. Lewat bermain bersama teman yang berbeda, anak belajar tentang empati, kerjasama, dan perdamaian. Terus, apa sih pemicu konflik di antara anak-anak itu biasanya? Nah, yang pertama, masalah kepemilikan dan karya pribadi. Anak cenderung merasa memiliki sesuatu yang mereka buat. Karena itu, ketika teman memegang atau merusak barang yang mereka buat atau bangun seperti balok atau lukisan, anak bisa merasa tidak dihargai dan marah. Yang kedua, keinginan memiliki barang yang sama. Konflik ini juga dapat muncul dari hal-hal sederhana seperti perbedaan warna atau jenis yang diberikan guru. Jika anak melihat temannya memiliki sesuatu yang menurutnya menarik, muncul rasa iri dan keinginan untuk memiliki sehingga memicu pertengkaran. Yang ketiga, perasaan sensitif dan belum mampu mengelola emosi. Ada anak yang lebih sensitif terhadap perkataan atau candaan yang tidak mereka suka. Ketika teman mengucapkan sesuatu yang menyakitkan, anak bisa langsung marah karena masih belum mampu mengontrol emosi dan mengungkapkan perasaannya dengan tenang. Yang keempat, perbedaan fisik. Anak juga mengalami konflik karena perbedaan fisik, kemampuan, dan karakter. Dalam hal ini, guru berperan penting untuk menanamkan sikap saling menghargai. Contohnya saat ada anak yang mengejek temannya yang gemuk atau yang kurus, guru mengajarkan bahwa setiap bagian tubuh dan perbedaan yang kita miliki adalah pemberian Allah yang harus kita syukuri karena setiap orang unik dan istimewa. Kurangnya kemampuan berbagi dan menunggu giliran. Pada anak usia dini, anak masih belajar memahami bahwa tidak semua hal bisa langsung didapat. Ketika harus menunggu giliran atau berbagi mainan, mereka sering merasa tidak sabar, sehingga pertengkaran mudah terjadi. Yang keenam, persaingan saat bermain dan bertugas. Anak sering ingin jadi yang terbaik, yang pemenangnya, yang
Pertama, ketika kalah dalam permainan, tidak terpilih sebagai pemimpin kelompok, atau tugasnya dianggap tidak paling bagus, konflik dapat terjadi karena mereka belum memahami konsep menang dan kalah yang sehat. Yang ketujuh, kurangnya keterampilan komunikasi. Sebagian anak belum mampu menyampaikan keinginan dan ketidaksukaan dengan cara yang sopan. Ketidakmampuan mengungkapkan perasaan kadang berubah menjadi agresif, seperti merebut, mendorong, dan menangis. Selanjutnya, ada strategi apa yang digunakan untuk menenangkan anak ketika mereka sedang emosi atau menangis karena pertengkaran. Yang pertama, menenangkan emosi anak terlebih dahulu. Guru tidak langsung memarahi anak, tetapi memberikan pengertian dengan suara lembut seperti, "Tidak boleh bertengkar loh, sekarang kita tenang dulu ya." Anak diberi ruang untuk menangis atau marah dengan aman, sambil diarahkan untuk menarik napas, duduk, dan minum bila perlu. Tujuan agar anak siap diajak berbicara. Yang kedua, memberikan ruang untuk menenangkan diri. Jika anak masih tidak mau berhenti menangis atau masih ingin bertengkar, guru mengarahkan anak ke tempat yang lebih tenang, seperti sudut kelas atau area khusus, cooling spot, atau pojok tenang. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai waktu untuk menenangkan diri. Guru dapat mengatakan, "Kamu istirahat dulu di sini ya. Nanti kalau sudah tenang, kita ngobrol." Yang ketiga, mediasi dan penyelesaian masalah bersama. Jika anak masih belum tenang atau masalah cukup besar, anak dapat dibawa ke ruang kepala sekolah. Di sana, pendidik membantu menenangkan kedua anak, mencari tahu masalahnya, dan mengajak mereka diskusi satu persatu. Setelah keduanya tenang, guru membantu mereka saling mendengarkan, mengakui kesalahan, dan meminta maaf. Guru memberikan motivasi seperti, kalau kamu bisa bicara baik-baik, itu tandanya kamu hebat. Yang keempat, membimbing anak untuk memperbaiki hubungan. Setelah minta maaf, anak diajak bersalaman, saling menyapa, atau bermain bersama kembali. Guru menegaskan bahwa berdamai itu lebih baik daripada bertengkar. Tujuannya bukan hanya selesai meminta maaf, tetapi benar-benar memperbaiki hubungan. Selanjutnya, memberikan penguatan positif. Guru memberikan pujian atas sikap baik setelah damai, seperti, "Terima kasih sudah mau minta maaf dan berteman lagi. Kamu anak yang baik." Penguatan positif membuat anak merasa bangga dan tidak mau mengulang perilaku bertengkar lagi. Selanjutnya, bagaimana guru memberikan contoh perilaku damai di kelas melalui rutinitas dan aturan. Untuk menciptakan suasana kelas yang damai, guru tidak hanya memberikan aturan, tetapi juga menjadi teladan dalam mengikuti aturan tersebut. Di awal pembelajaran, guru menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap tenang, sopan, dan saling menghargai. Guru tidak hanya memberikan aturan atau larangan, tetapi terlebih dahulu mencontohkan perilaku damai dalam keseharian. Sejak anak memasuki kelas, guru menunjukkan sikap yang lembut, ramah, dan penuh penghargaan. Misal, guru berbicara dengan suara lembut, menyapa anak dengan senyum dan salam, menunduk dan menjongkok ketika anak berbicara agar terlihat menghargai, menggunakan kalimat yang sopan seperti tolong, maaf, dan terima kasih, menunggu giliran berbicara dan tidak memotong pembicaraan anak, menyelesaikan masalah dengan diskusi, bukan dengan suara keras atau hukuman langsung. Teladan ini mengajarkan anak bahwa cara terbaik untuk menyelesaikan konflik melalui komunikasi yang baik.
bukan kemarahan atau kekerasan. Selain itu, keteladanan seperti ini membantu anak memahami cara bertingkah laku tanpa harus diberi perintah. Yang saya teliti, guru mengajak anak membuat kesepakatan kelas bersama. Kesepakatan ini dibuat bersama agar anak merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankannya. Beberapa contoh aturan yang dibuat bersama anak antara lain tidak berlari dari dalam kelas, tidak mengganggu teman saat bekerja atau bermain, tidak merusak hiasan dinding atau karya teman, tidak berteriak dan harus berbicara dengan sopan, dan banyak lagi. Karena aturan ini merupakan hasil kesepakatan bersama-sama, anak lebih mudah memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta belajar mengendalikan diri sesuai dengan contoh dari guru. Selanjutnya, peran guru dalam membimbing anak belajar damai. Guru memiliki peran kunci dalam pengubahan konflik menjadi pelajaran sosial. Yang pertama, guru sebagai teladan. Guru harus menunjukkan sikap sabar, tidak memihak, dan adil. Anak belajar meniru dari perilaku guru. Yang kedua, guru sebagai mediator. Tidak langsung menghukum, tetapi mendengarkan kedua pihak. Membantu anak mengenali dan mengungkapkan perasaan dengan kata-kata, bukan perbuatan. Yang ketiga, guru sebagai pendidik emosi. Mengajarkan kata-kata damai seperti, "Aku tidak suka kalau kamu ambil mainanku," bukan "Aku gak mau main sama kamu." Membantu anak memahami, marah boleh, tetapi harus diungkapkan dengan baik. Selanjutnya, guru sebagai pendidik multikultural. Mengaitkan perdamaian dengan keberagaman. Walaupun kalian berbeda, kalian tetap bisa menjadi teman yang baik. Yang kelima, guru sebagai fasilitator empati. Guru mengajarkan anak merasakan bagaimana kalau dia diperlakukan sama, misalnya lewat permainan tukar peran, agar anak memahami perasaan temannya. Peran guru tidak hanya sekedar menyelesaikan pertengkaran, tetapi menuntun anak memahami makna perdamaian, empati, dan saling menghargai. Bagaimana guru bekerja sama dengan orang tua untuk membangun lingkungan rumah dan sekolah yang konsisten dan mengajarkan penyelesaian konflik secara positif. Kerjasama antara guru dan orang tua sangat penting agar anak mendapatkan pesan yang sama, baik di rumah maupun di sekolah. Ketika aturan dan cara penyelesaian konflik diterapkan secara konsisten di dua lingkungan tersebut, anak lebih mudah belajar mengendalikan diri, meminta maaf, dan berdamaian dengan cara yang baik. Di sekolah, jika terjadi permasalahan atau konflik pada anak, guru biasanya langsung komunikasi langsung dengan orang tua melalui telepon atau pesan. Guru menjelaskan yang terjadi di kelas, bagaimana reaksi anak, dan bagaimana penyelesaiannya. Namun, jika masalah tidak dapat dijelaskan secara efektif melalui pesan atau memerlukan pemahaman yang mendalam, guru akan mengundang orang tua datang ke sekolah. Dalam pertemuan tersebut, guru berdiskusi dengan orang tua tentang perilaku anak di sekolah, apa kebiasaan tersebut juga muncul di rumah, bagaimana cara orang tua menanganinya, langkah yang dapat dilakukan bersama secara konsisten. Selain langkah tersebut, kerjasama juga dapat dibangun melalui cara lain, seperti menyampaikan laporan perkembangan secara berkala, sehingga orang tua mengetahui perkembangan sosial emosional anak, bukan hanya akademik. Selanjutnya, memberikan saran sederhana yang bisa diterapkan di rumah, seperti mengajak anak meminta maaf dengan baik, berbagi mainan, atau menyelesaikan masalah tanpa berteriak.
Yang selanjutnya, mendukung orang tua menjadi teladan. Karena anak belajar dari melihat, bukan hanya dari aturan. Yang selanjutnya, mengadakan kegiatan sekolah yang melibatkan orang tua. Misal, kegiatan parenting, pengajian, atau workshop tentang pengasuhan positif. Ini membantu orang tua memahami bahwa mendidik anak membutuhkan kesabaran dan konsisten. Dengan komunikasi yang terbuka, saling memahami, dan kesepakatan antara guru dan orang tua, anak akan merasa aman, dihargai, dan belajar bahwa konflik dapat diselesaikan bukan dengan marah, tetapi dengan komunikasi yang baik dan sikap saling memaafkan. Dampak dan nilai yang ditanamkan. Anak yang belajar damai akan lebih mampu mengendalikan emosi, belajar menghargai perbedaan dan empati, memiliki hubungan sosial yang sehat, menjadi bagian dari kelas yang harmonis dan inklusif. Ketika anak belajar damai, mereka tidak hanya belajar bersahabat, tetapi juga belajar menjadi warga dunia yang menghargai perbedaan semua orang. Selanjutnya, penutup. Jadi kita tahu bahwa belajar damai bukan berarti tidak pernah bertengkar loh, tapi tahu bagaimana cara berdamai dan menjadi teman kembali. Di taman kanak-kanak, setiap konflik kecil bisa menjadi pelajaran besar tentang empati, toleransi, dan persahabatan. Dari bertengkar hingga bersahabat, disitulah anak-anak belajar tentang makna perdamaian. Harapan kita sebagai pendidik adalah agar setiap anak tidak hanya tahu cara berhenti bertengkar, tapi juga tumbuh menjadi pribadi yang mau memahami, saling menghargai, dan mampu perbaiki kembali dengan hati yang tulus. Nilai-nilai ini kelak akan menjadi bekal kehidupan mereka di sekolah maupun di masa depan. Pendidikan multikultural di taman kanak-kanak membantu anak belajar menghargai perbedaan dan menyelesaikan konflik dengan damai. Dari pertengkaran sederhana, anak belajar menjadi pribadi yang memahami, memaafkan, dan menghargai